Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lis Margia. Di video kali ini saya berbagi tentang seputar persalinan atau kehamilan. Yang mana di sini saya angkat poinnya atau temanya yaitu tentang hypnobirthing. Jadi di sini sebelum saya lanjutkan, saya tekankan bahwasanya saya di sini tidak menggurui siapapun. Tetapi di sini saya berbagi tentang apa yang saya ketahui dan yang pernah saya tangani atau pernah saya alami ataupun bisa dibilang pengalaman. Jadi apa salahnya saya berbagi? Nah, di mana di sini mungkin dengan berbagi ini bisa membuat dampak atau perubahan kepada si pendengar atau bunda-bunda yang berada di masa kehamilan atau menjelang persalinan. Jadi di sini hypnobirthing. Di sini sebelum saya jelaskan apa itu hypnobirthing, di sini kita wanita sangat sudah percaya, bisa dibilang lebih dominan percaya bahwasanya persalinan itu adalah masa di mana hal itu adalah hal yang sangat menyakitkan atau menakutkan. Nah, di sini lebih kecil, yang mana di sini wanita percaya bahwasannya persalinan itu hal yang nyaman atau hal yang nikmat atau bahkan sangat menyenangkan, sangat minim atau sedikit. Yang mana di sini lebih dominan, lebih percaya bahwasannya persalinan itu akan sangat sakit sehingga wanita sangat takut, yang mana ketika sudah berada di masa kehamilan, apalagi sudah mendekati proses persalinan. Jadi di sini hypnobirthing adalah sebuah metode yang sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi di sini mungkin di tempat saya berada ini mungkin masih asing ya apa itu hypnobirthing, walaupun mungkin sudah ada yang mengetahui sedikit demi sedikit di media sosial apa itu hypnobirthing. Tetapi di sini saya lebih menjelaskan kembali atau mengupas sedikit tentang yang namanya hypnobirthing. Hypnobirthing ini sebenarnya sudah diperkenalkan di Indonesia oleh Leni Kuswandi, yang mana beliau masih ada ya. Dan beliau adalah bidan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi di sini hypnobirthing adalah sebuah metode yang mana di sini akan meminimaliskan rasa sakit, bahkan menghilangkan rasa sakit di saat persalinan atau di masa kehamilan. Yang mana di sini hypnobirthing adalah memasukkan sebuah sugesti-sugesti positif kepada ibu hamil ataupun di saat menjelang persalinan. Jadi di sini sebenarnya ibu hamil itu sangat rentan yang namanya sugesti. Makanya kita sangat berhati-hati. Ketika kita memberikan sugesti yang positif, itu sangat bagus. Karena wanita hamil sangat lebih cepat menerima apa yang sudah dikatakan ataupun sugesti ya. Namun di sini sangat hati-hati, kita harus berhati-hati ketika yang dimasukkan adalah sugesti yang buruk atau sugesti negatif. Karena mengapa? Karena itu sangat berdampak kepada ibu hamil atau yang menjelang persalinan tersebut atau masa lahiran. Kenapa? Kenapa saya bilang berhati-hati? Makanya nanti ketika kita sudah meniatkan atau percaya bahwasanya persalinan itu sangat buruk dan sangat sakit, maka percayalah itu akan sangat sakit. Karena mengapa? Kita jangan jauh-jauh menerka. Karena mengapa? Allah akan memberikan apa yang diprasangka oleh hamba-hambanya. Jadi ketika bunda-bunda berprasangka baik, maka itulah yang akan terjadi. Namun kebalikannya, ketika bunda-bunda berprasangka buruk, maka itulah yang akan terjadi. Maka terima. Jadi inilah yang harus kita ubah. Inilah yang harus kita ubah, yang mana di sini mindset kita itu harus kita ubah, bahwasanya persalinan itu tidak sakit. Dan persalinan itu adalah normal. Karena mengapa? Karena persalinan itu
lebih nikmat ketika dilakukan normal dibandingkan sesar. Saya tidak sama sekali tidak menyalahkan yang namanya sesar ya. Tetapi di sini sesar hanya dilakukan ketika bunda-bunda memang minim untuk lahiran normal. Tapi jangan salah, kembali lagi ke metode hypnobirthing, yang mana di sini hypnobirthing bisa mengubah apa yang sudah ada di teori. Makanya di sini hypnobirthing lari dari yang namanya teori. Yang mana di sini ketika seseorang bekerja adalah logika, yakinlah hypnobirthing akan gagal. Sama yang mana itu terjadi pada diri saya, yang mana ketika saya belajar pertama kali tentang hypnobirthing ini, saya selalu yang lebih utama itu, lebih cenderung itu adalah logika. Kenapa? Mana mungkin? Mana bisa seseorang yang beratnya contohnya 70 kilo bisa mengangkat beban yang berat seperti Deddy Corbuzier ya. Seperti Deddy Corbuzier yang mengangkat mobil. Nah, Deddy Corbuzier itu bukan hanya fiktif belaka yang mana dia mengangkat mobil. Itu adalah hal yang nyata. Itulah yang namanya hipnotis guys. Hipnotis bunda-bunda. Jadi, mengapa Deddy Corbuzier bisa mengangkat yang namanya mobil yang angkutannya sangat berat ya, bebannya itu sangat berat? Dia bisa mengangkat karena apa? Karena dia telah menanam sugesti bahwasannya yang diangkatnya itu bukan mobil, melainkan adalah beban yang sangat ringan atau alat yang ringan. Ya mungkin di sini sebenarnya lebih gampang lagi kita mengikuti kelas hypnobirthing. Mengapa? Karena ketika kita mengikuti kelas hypnobirthing, di sini saya bukan hanya menjelaskan tentang materi saja, tetapi di sini kita melakukan yang namanya praktek. Jadi saya katakan bahwasannya hypnobirthing ini tidak jauh dengan hipnotis, yang mana yang sering dilakukan oleh Deddy Corbuzier dan juga Uya Kuya. Namun di sini yang bedanya adalah di sini dilakukan hal-hal yang memang positif dan jauh dari hal yang buruk. Dan contohnya seperti menghipnotis orang mengambil barang-barangnya, itu jauh ya, jauh dari kata hypnobirthing. Nah, di sini hypnobirthing hanya bisa dilakukan atau hanya berhasil bagi orang yang memang yakin tentang hypnobirthing ini. Namun ketika dia lebih dominan yang namanya logika ataupun tidak yakin atau tidak percaya tentang hypnobirthing, maka akan gagal, tidak berhasil. Kata berhasil tentang metode hypnobirthing yang akan kita tanamkan kepada diri si ibu hamil atau ibu bersalin itu gagal. Jadi di sini saya tekankan, ketika ada pasien yang di hypnobirthing, ketika gagal itu bukan salah si mentornya, tetapi yang salah adalah si ibu atau yang saya lakukan praktisi. Kenapa? Karena dia masih belum percaya tentang hypnobirthing dan yang masih bekerja adalah logika. Jadi hal itu akan gagal. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekilas lagi tentang mengapa sih atau meyakinkan tentang hypnobirthing ini. Kata-kata adalah doa. Kita ambil contoh. Tahu lagu Ayu Ting Ting? Alamat palsu. Tahu kan? Semua bunda sudah tahu lagu Ayu Ting Ting tentang judul alamat palsu. Lihat, karena dengan sangkingnya dia menghayati lagunya tersebut, dia tidak pernah menemukan alamat yang benar, sehingga yang diberikan adalah alamat palsu. Ya, saya tidak menjelaskan lebih jelas lagi, tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan Ayu Ting Ting jika kita sangkut pautkan di judul lagu yang dinyanyikannya. Yang kedua, Seventeen, lagu
video yang pada tahun 2019 ya, viral, yaitu judulnya Kemarin. Mungkin di sini kita sudah tahu tentang lirik-lirik tentang kemarin. Saking dia menghayati lagu tersebut, tidak lama istrinya meninggal dengan hal ataupun dalam problema yang bisa dibilang nggak dibilang sadis sih, tapi ya lebih menyakitkan gitu. Jadi masih banyak jika saya sangkut pautkan atau meyakini bunda-bunda semua tentang hipnobirthing ini. Nah, di sini saya jelaskan lagi bahwasannya di saat atau ketika bunda mengikuti kelas hipnobirthing yang akan saya adakan, di sini saya bukan hanya melakukan metode hipnobirthing, melainkan di sini saya akan melakukan senam hamil dulu atau yoga, baru diakhiri dengan hipnobirthing. Jadi demikian saja penjelasan singkat dari saya tentang hipnobirthing. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya tekankan kembali bahwasanya saya di sini sama sekali tidak menggurui siapapun, melainkan di sini saya hanya berbagi tentang apa yang saya ketahui. Dan saya yakin dengan ini mungkin akan membawa dampak yang positif atau perubahan yang baik bagi semua bunda-bunda atau wanita-wanita yang sangat takut ketika masa kehamilan atau menjelang proses persalinan. Oke, demikian saja video saya. Dan jangan lupa subscribe dan juga like, tekan tombol lonceng gratis. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.